Halo guys, jumpa lagi bersama kami WebDevindo. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat atau men-slicing bagian hero ini, termasuk nanti dengan navbarnya. Oke, langsung saja kita mulai ya guys. Untuk itu mari kita buat dulu foldernya. Terserah nanti teman-teman mau bikin folder namanya apa dan lokasinya di mana. Di sini saya akan mencontohkan di Figma.html folder HTML. Di sini saya akan buat nama webnya yaitu Jadu. Ya, karena kalau kita lihat di Figma ini Jadu nama websitenya ya. Oke, kemudian dibuka foldernya dan open with code. Untuk membuka folder di dalam Visual Studio Code kita. Nah, ini dia guys. Nah, di dalam ini kita akan bikin sebuah file dengan nama misalnya index, ya, index HTML karena ini yang mau diakses pertama kali. Kemudian supaya struktur folder kita menjadi rapi, maka di sini kita akan kelompokkan. Misalnya untuk image akan disimpan di dalam folder img ini. Kemudian bikin lagi folder CSS untuk menyimpan seluruh file CSS-nya. Kemudian file JS. Ingat ya, JS di luar posisinya. Nah, ini untuk menyimpan semua file JavaScript kita nantinya. Oke, sekarang kita buka index HTML. Di sini kita benar-benar mulai dari nol ya guys. Oke, kita bikin dulu struktur HTML-nya. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, kita cukup mengetikkan tanda seru, kemudian tab. Nah, kita akan langsung dibuatkan otomatis seluruh struktur HTML-nya. Nah, untuk title kita ganti menjadi Jadu. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, seperti yang kita informasikan pada intro, bahwa di sini kita akan menggunakan framework Bootstrap untuk CSS-nya. Silakan kita buka dulu web Bootstrap-nya. Bootstrap. Ya, pilih di sini. Itu getbootstrap.com. Sekarang itu versinya 5.3. Untuk mengakses kita buka dulu docs ya. Bagaimana cara installnya. Nah, di sini ada quick start. Nah, ini dia scriptnya. Mungkin kita akan menggunakan yang CDN link saja ya guys. Ini kita copy untuk CSS-nya. Lalu kita masukkan dia ke dalam head. Ya, di sini. Paste. Kemudian JS-nya kita akan taruh dia di sini. Di akhir sebelum penutup body. Itu script, source. Nah, ini dia guys. Untuk mengetahui apakah ini sudah jalan, coba kita tes dulu H1 Bootstrap. Kita coba pakai dulu salah satu kelasnya ya. Kelas text danger. Nah, coba kita buka dulu filenya. Masuk ke sini, di double klik aja. Nah, di sini guys. Kita sudah berhasil menggunakan kelas yang disediakan oleh Bootstrap, yaitu text danger. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah mungkin itu dulu, kita sudah bisa untuk mengerjakan ini sekarang ya. Oke. Pertama kita buat dulu sebuah section. Ya, tag HTML5 section. Nah, ini kita kasih ID untuk hero. Kenapa kita bikin hero dulu? Karena kalau kita lihat di sini navbarnya ini berada di atas dari hero, yaitu posisinya absolute. Artinya dia berada di atas atau di depan dari section hero-nya. Oke guys, di dalam section hero ini kita akan buat sebuah kelas yang namanya container. Karena saya sudah punya snippetnya, jadi bisa langsung seperti ini. Tapi kalau belum ada, bisa juga dibikin secara manual. Container. Di dalam container ada row. Ini struktur dari Bootstrap ya guys. Kemudian kolomnya kalau kita lihat di sini kan dibagi dua. Tapi sebelumnya coba kita aktifkan dulu layoutnya.
Ini dia grid kolomnya. Jadi untuk teks itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk image juga 6. Oke, berarti ini kita mulai dari call LG untuk large screen 6. Kemudian yang satu lagi untuk image ya. Nah, di sini akan ditempatkan untuk image. Sebelumnya mari kita ekspor dulu image-nya, guys. Kita buang dulu untuk grid-nya dengan cara Ctrl Shift 4 untuk di Figma ya. Pertama kita ekspor itu untuk ini, dekorasinya. Kita ekspor, dia berupa file SVG ya kalau mau ekspornya. Seperti ini. Kita akan simpan dia ke dalam folder website kita, yaitu folder image Jadu IMG. Nah, di sini. Oke, namanya dekor. Selanjutnya kita akan ekspor image cewek ini. Kita ungroup dulu dengan Ctrl Shift G. Nah, sekarang dia sudah terpisah nih. Seperti ini. Baru kita ekspor dia. Oke, ini pakai PNG aja supaya high res. Ini ekspornya dibikin 2 kali. Oke, kita simpan dengan nama IMG Hero. Oke. Kemudian di sini juga kita perlu ekspor untuk ini. Untuk dekor underline ini kita ekspor. Ekspornya ini berupa SVG saja. Dekor underline. Button play juga perlu kita ekspor. Button play ini kita bikin pakai CSS saja, jadi nggak perlu diekspor. Oke, sekarang kita masukkan di sini ya guys. Untuk image-nya itu dia berada di call LG6 yang kedua. Masuk image, source, kemudian IMG, image hero. Oke. Kemudian kelas, kelasnya di sini kelas dari Bootstrap itu ada namanya image fluid. Jadi dia maksimum width-nya itu 100%. Tapi kalau kita mau min width-nya juga 100%, kita akan bikin custom class nanti. Jadi kita bikin sini image full. Terus di sini di kiri, bagian kiri ya, di call LG6 sebelah kiri. Ini kita masukkan teksnya. Inspect. H4. Kemudian ini H1-nya. Oke. Terus ini paragraf. Paragraf. Kemudian untuk button kita bikin sebuah kelas di bawah. Button hero. Yang pertama btn find out more. Ini linknya belum ada, kita kasih pagar aja dulu. Find out more. Di sini kelasnya kita akan gunakan btn, kemudian di sini btn. Kalau kita perhatikan di Figma, kita punya ini 1 btn, 2 btn, 2 button, dan 3 ini custom button ini. Nah, di sini kita sepakati dulu untuk primary ini warnanya kuning, kemudian btn ini outline secondary. Nah, di sini kita kasih btn primary. Yang mana nanti btn primary ini kita akan timpa dengan custom style kita. Oke.
Nah, selanjutnya setelah ini ada play video, play demo ya. Play demo. Di sini ada span. Bukan, kita kasih kelas btn play. btn play di dalamnya ada segitiga. Ini ya. Oke, berarti yang perlu diekspor yang ini saja. Design export SVG play. Kita kasih di sini icon play. Kemudian sini play demo, kita ambil teksnya. Kita masukkan dulu image ya. img icon play. Kemudian teksnya span play demo. Oke, coba disimpan. Coba kita buka dulu ya guys, atau kita refresh. Tampilannya seperti ini sekarang. Kita bikin dulu sebuah CSS punya custom kita ya, style custom kita. Kita kasih nama custom CSS. Jangan lupa kita panggil dulu dia di sini di bawah dari Bootstrap. Custom CSS. Di sini kita akan bikin tadi yang namanya image full. Image full itu width-nya 100%. Kita simpan. Coba kita refresh. Nah, ini dia guys. Nah, bagaimana supaya teks yang banyak ini dia berada di tengah secara vertikal? Nah, untuk itu kita akan tambahkan kelas pembungkusnya di sini. Misalnya kita kasih nama left hero text. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam left hero text. Oke, kita simpan ya. Nah, coba di sini kita akan bikin dia atau update stylenya melalui inspect element. Ya, kita pilih left hero text di sini. Kita klik tanda plus untuk memasukkan CSS-nya. Lalu pilih display-nya flex. Kemudian flex direction, kolom, justify content center, align items center, bukan. Align itemnya flex start. Nah, kenapa dia belum ke tengah? Karena kalau kita lihat height-nya belum 100%. Harusnya tingginya segini ya. Tapi kalau kita lihat left hero, dia tingginya belum 100%. Supaya lebih jelas, mungkin di sini kita tambahkan dulu background color ya. Background green. Nah, di sini kan kelihatan bahwa dia tingginya masih sedikit, masih pendek gitu kan. Oke, kita tambahkan height 100%. Nah, gitu dia guys. Sekarang dia berada di tengah secara vertikal. Nah, background yang ini bisa kita hapus. Kita inspect style sheet-nya, kita copy dan masukkan ke dalam custom CSS. Nah, ini. Coba refresh ya. Satu lagi yang perlu diperbaiki adalah find out more. Di sini btn-nya btn large. Untuk btn large di sini di Bootstrap itu ada namanya kelas btn lg. Coba perhatikan ukuran buttonnya ya. Nah, akan kelihatan lebih besar. Cuma warnanya untuk primary warnanya ini. Apa ada btn XL ya? Masih kurang besar kayaknya. Oh, nggak ada. Yang ada cuma LG. Nah, di sini kita akan bikin btn primary yang punya kita untuk menimpa btn primary-nya Bootstrap. Yang pertama background color. Background color-nya apa nih? Coba
Coba kita inspect ya. Design. Nah, ini yellow. Nah, ini kode warnanya untuk kuning. Oke. Kemudian teksnya putih. Oke, sudah selesai, sudah putih. Nah, itu dia guys, tapi kita masih meninggalkan border warna biru. Oke. Border color ini. Coba kita refresh. Nah, sudah kuning dia guys, cuma waktu di hover dia masih berubah jadi biru. Untuk itu kita akan tambahkan lagi btn btn primary hover. Jadi ketika dia di hover ini warnanya mungkin agak gelap. Nah, ini border colornya juga berubah. Kita refresh. Nah, seperti ini guys. Selanjutnya kita akan menggunakan font supaya dia sama dengan ini. Kalau kita lihat di sini, yang pertama dia pakai font apa ya? Font inspect Poppins. Nah, untuk itu kita ambil dulu ya Google Font. Google Font. Ambil di sini namanya tadi Poppins. Nah, ini dia. Poppins ini stylenya yang akan kita pakai 400. Kemudian yang bold 600, extra boldnya 800. Oke. Nah, ini dia untuk Poppin, untuk font Poppin ya. Sekarang kita mau pakai dia, kita masukkan ke dalam web kita caranya. Miss dulu lah. Ini melalui link, ini import. Nah, ini dia. Kita akan masukkan dia ke dalam CSS kita. Ini kita tempatkan dia paling awal. Selain Poppins, ini fontnya apa nih? Wolfhoff. Ada nggak sini ya? Oh, ada ternyata. Oke, kita ambil yang bold ya 700 dan standarnya 400. Oke, cukup 2 saja. Kemudian ini kita kopikan, import di bawah. Oh, Poppinnya sudah masuk sekalian di bawah guys. Berarti yang pertama ini kita hapus saja. Karena di sini sudah dimasukkan family Poppins dan family Volkhoff. Oke, untuk standar bodinya kalau kita lihat di Figma dia memakai Poppins. Itu kita tambahkan di sini ya. Untuk body font family Poppins. Bagaimana cara pakainya? Coba kita cek lagi di Google Font. Cara pemakaiannya kayak ini. Font family Poppins sans serif. Kemudian Volkhoff serif. Poppins sans serif. Oke, coba kita refresh dulu ya. Nah, fontnya sekarang sudah berubah menjadi Poppins. Selanjutnya kita style untuk yang ini dulu ya. Untuk H4 ini warnanya orange. Supaya kita mudah dalam pengambilan warna, di sini kita akan bikin sebuah root ya. Root misalnya warnanya orange.
orange. Oh, warna orange apa tadi? Ini orange. Kemudian yellow. Untuk yellow ini kemudian selain yellow ini blue. Ini colornya blue. Nah, cara mengambil warna yang ini kita bisa pakai misalnya untuk background color BTN primary ya. Di sini menggunakan kuning, maka kita bisa panggil var yellow. Nah, gitu. Sini juga var yellow. Oke, coba kita refresh. Nah, tetap kuning ya, guys. Kelebihannya kalau misalnya di sini kita ganti warna yellow-nya, misalnya diganti jadi hijau, gini. Kita refresh, dia langsung berubah jadi hijau. Tanpa kita ubah di sini. Tanpa kita ubah semua yang ada di sini. Nah, ini kita kembalikan lagi. Yellow. Nah, untuk hover tadi mungkin di sini kita tambahkan dark yellow ya. Dark yellow. Kemudian nanti ada juga dark orange. Dark orange. Dark yellow. Yellow-nya agak gelap. Oke. Seperti ini. Nah, untuk di hover kita akan gunakan di sini dark yellow. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah berhasil ya guys warna kita. Nah, selanjutnya kita akan kasih style untuk ini. Font size-nya 20 pixel. Font size 20 pixel, font weight-nya 700. Line height 30, 20-30 ya. Oke, di sini kita ambil left hero text H4. Color-nya var orange. Text transform karena saya lihat tadi huruf besar semua ya. Kemudian font size 20 pixel, line height 30 pixel, font weight 700. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawah untuk travel ini ukurannya 84, font weight 700, font family Volkov. Oke, 8489. 8489. Ini kita copy dulu. Masukkan H1 font family Volkov. Serif. Font size 84 pixel. Line height 89 pixel. Font weight 700. Delapan empat 89 font letter spacingnya lebih rapat ya, 0,04 em. 0,04 em letter spacing min 0,04 em.
seperti ini. Ini kelihatan di sini ya guys, letter spacingnya 0,04 mm. Kemudian warna, color var blue. Nah, gini. Selanjutnya untuk teks, ini teks warnanya gray ya. Oh, masih ada warna lagi. Oke, tidak masalah. Font size-nya 16, line height 30, Poppins biasa 1630. Mungkin P ini berlaku untuk umum, jadi kita pakai aja ini. Font size 16 pixel, line height 20 pixel. Font family Poppins. Apalagi color. Kalau color nih khusus nih. Kalau color khusus untuk paragraf yang ada di dalam left hero text. Gray, apa tadi kodenya? Kita masukkan kode di sini. Oke. Line height-nya berapa? Oh, line height-nya 30. Line height 30. Berarti itu untuk semua paragraf aja kita kasih supaya sama gitu kan. Line height 30 pixel. Supaya tidak terlalu banyak, ini kita kopikan dulu ya guys. Copy semua, dimasukkan ke dalam custom CSS. Nah, ini dia. Oke, coba di refresh. Nah, selanjutnya kita akan bikin play demo untuk ini, find out more dan play demo. Oke, di sini kita ambil dulu stylenya. Color width-nya berapa nih? Width-nya 52, height 52. Kita ambil dulu btn-nya, btn apply. Oh, ini salah nih guys. Strukturnya kita ada yang salah untuk button. Oke. Untuk button play-nya kita tambahkan di sini play demo. Di sini kita akan tambahkan misalnya P saja. Kemudian untuk button ini kita akan bikin btn rounded. Di dalam rounded ini ada image. Nah, image ini ke dalam btn rounded ya. Coba kita refresh lagi. Nah, di sini kita cek btn play dulu ya. btn play, display-nya flex, justify content center, align item center. btn play, justify content-nya flex start saja. Flex start. Kemudian P-nya ini kan ada margin bottom, jadi ini kita buang. Khusus untuk btn play, P-nya margin bottom 0. Lalu btn rounded ini seperti ini. btn rounded width-nya 52 pixel, height 52 pixel, background colornya var orange. Oke, border radius 50%. Supaya lambang play-nya di tengah, kita pakai display flex, justify content center, align item center. Seperti itu guys. Kemudian kita kasih margin right. Margin right-nya 20 pixel. Kalau kita cek di sini berapa jaraknya nih? Ya, 21. 20 pixel nggak masalah. Nah, di sini kita sudah punya play demo, tapi urutannya seharusnya sejajar ke samping ya. Nah, untuk itu kita ambil di sini button hero. Button hero display-nya flex,
Oke, justify content flag start, align item center. Dan play demo kita kasih margin left 10 pixel. Coba kita lihat dulu di Figma berapa jaraknya. 44 guys. Oke, margin left 44 pixel. Nah, seperti ini. Tapi kita mau ini tingginya berapa ya? Full screen. Oke. Coba kita kasih di sini ID hero-nya ini. ID hero height-nya 100 ph. Coba kita kasih background ya supaya jelas. Nah, seperti ini. Kalau terlalu tinggi mungkin 80 ph lah. 80 ph, tapi kita maukan dia di tengah secara vertikal. Kita kasih di sini display flex align item center. Nah, seperti itu guys. Tapi kalau kita pakai VH nanti akan bermasalah untuk layar yang kecil. Untuk itu kita kasih di sini ukurnya fix saja, yaitu 800 pixel. Sehingga nanti di sini navbarnya tidak terganggu guys. Oke, backgroundnya kita hapus. Nah, gini jadinya. Selanjutnya kita juga butuh ini. Yang ini guys, yang dekorasi kuning ini. Ini akan kita tempatkan dia di mana ya? Ini kita coba dikopikan dulu stylenya. Custom CSS. Oke, ini ID hero ya. Oke. Kita akan tempatkan dia di sini. Di dalam hero sebelum container. Nah, di sini kita akan panggil dekorasinya. Oops, bukan kelas ya. Image source, image decor svg, decor. Kita kasih kelas hero decor. Oke, coba kita refresh. Nah, ini dia. Kita pilih hero decor. Nah, ini posisinya absolute, topnya 0, right-nya 0, Z index paling belakang 9. Kita kopikan inspect element tadi khusus untuk hero decor. Masuk ke dalam custom CSS. Oke guys, sekarang apa yang perlu ditambahkan ya? Oke, sekarang kita akan lihat tampilnya secara responsif. Gimana tampilan secara responsifnya? Kita masuk dulu ke iPad mini. Nah, di sini 1024, oke. -991. Nah, kalau di Bootstrap ini breakpointnya itu ada di 992 ya guys. Berarti 992 ini masih landscape. Di bawah 992 dia akan berubah tampilan layoutnya ke bawah. Nah, kita akan bikin untuk di bawah 992 image ini akan berada di atas, kemudian teksnya berada di bawah. Nah, untuk itu di sini kita buat media query-nya ya. Media query max width 991 pixel, karena 992 itu dia sudah masuk ke layar datar ya secara horizontal. Jadi kita mulai dari 991 ke bawah. Di sini kita akan tambahkan style untuk hero. Kita tambahkan di sini flag direction column. Nah, seperti itu. Kemudian
Ini kita masukkan ke dalam ini. Di sini. Ini kita hapus, yang kita tambahkan cuma flag direction column. Ya. Seperti ini. Dan kita akan tambahkan juga height-nya ini jadi auto lah. Height auto. Tapi kita mau kan di atasnya ada jarak. Oke, berarti padding top 100 pixel. Ini untuk navbarnya nanti. Mungkin di sini hamburgernya. Oke. Ini kita kopikan lagi. Kita masukkan ke sini, kita timpa ya. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan sebuah kelas namanya raw reverse. Nah, ini kan belum ada pengaruh apa-apa ya. Kita akan install di sini raw reverse-nya. Nah, untuk raw reverse flex direction itu akan kita pilih kolom reverse. Jadi image-nya berada di atas. Dan kita juga akan tambahkan padding untuk left hero text. Padding 100 pixel untuk atas bawahnya, kiri kanannya 0. Kalau terlalu jauh mungkin 70 saja. Oke, 70 pixel. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke custom CSS. Coba di refresh ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau di layar kecil, tablet yang vertikal ya. Kalau dia layar lebar akan ke samping dan image-nya di kanan lagi. Iya, seperti ini guys. Lalu bagaimana tampilan untuk mobile? Coba kita F12 lagi. Kita inspect. Ini untuk 768 tablet vertikal. Ini untuk mobile. Nah, untuk mobile perlu penyesuaian font size-nya. Di sini font size tidak masalah ya. Oke, kita akan cek di bawah 768 yaitu 767. Kita lihat 767. 767 tidak masalah. Masalahnya itu dari, coba kita lihat media query ya, atau breakpoint. Breakpoint bootstrap. Nah, ini dia. Di atas 78992. Oh, 576 ya. Di atas 576 dan di bawah dari 576. Oke. Berarti max width 576 lagi. Media. Max width 576 pixel. Ya. 576. Nah, ini dia. Oh, lebih bagus kita pakai ini aja. 576 yang dekor ini kita kecilkan. Hero decor ya. Hero decor width-nya 300 pixel. Terlalu kecil, kita tambah. Nah, gini. 460. Kemudian ini kita copy dulu. Font size-nya 16 pixel. Lalu H1-nya font size-nya 20 pixel, terlalu kecil. 45, line height-nya 50 pixel. Kita tambah ya. Ke 50. 60 line height.
paragraf. Untuk paragraf di sini font size-nya 16. Kita akan tambahkan untuk P di mobile itu font size-nya 14. Line height-nya 16 pixel. 20. Kemudian juga untuk button hero ini kita akan buat urutannya ke bawah. Jadi flex direction column, justify contentnya center ya. Justify content center, align item center. Oh, ini button hero width 100% ya. Tapi nggak bagus ya. Kita biarkan dia di kiri. Cuma yang perlu diedit ini ya. Ini untuk button play demonya margin leftnya kita nolkan. Margin left 0. Kemudian di sini kurang ke pinggir ya. Apakah ini center? Iya, align itemnya center nih. Coba kita ganti button hero flex star ya. Flex star, align itemnya flex star. Nah ini dia. Di sini kita play demonya margin top kita kasih 20 pixel atau 15. Kemudian button hero margin topnya 40 pixel, terlalu tinggi. 30, 20 ya. Oke, kita klik inspektor untuk mengcopy semua style yang kita buat tadi. Kita masukkan ke dalam custom CSS di max width 576. Simpan dan refresh. Ya, oke guys, sekarang coba kita cek iPad mini, desktop. Oke, ini sepertinya kelihatan sudah cukup bagus ya. Tapi di sini ada jarak ini ya. Ini jaraknya ke bawah 34, berarti 30, 35 lah. Untuk left hero T ini margin topnya 30 pixel atas bawah, kiri kanan oke, 0. Lalu di sini 24. Apa aja yang perlu diperbaiki ini. Di line 59. Line 59 P margin 30 pixel atas bawah, 0 kiri kanan. Oh, tapi ini ada masalah nih guys. Ini kenapa oh iya. Karena ini kita pakai P ya, jadi margin topnya juga ikut. Untuk itu di sini yang margin bottom 0, margin topnya juga 0. Line-nya 69. Margin top 0. Oke. Refresh, coba cek di iPad. Vertikal oke. Mobile oke. Oke guys, mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini. Kalau kita gabung sekaligus di dalam tutorial ini untuk membuat navbar, maka saya rasa akan cukup panjang waktunya. Untuk itu, untuk navbar kita akan lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya ya. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.